Beberapa kali sekolah bareng. Ya akhirnya udah pada gede-gede dan bisa diajak main bareng. Quality time emang ini salah satunya, tuh selain itu biasa ngapain sekarang? Di rumah ngobrol atau main game bareng atau berenang atau jalan-jalan. Liburan kita sama-sama suka traveling, road trip. Menciptakan kedekatan dengan anak memang ada treatment. Ya dari kecil sama-sama gitu kan. Jadi ya memang komunikasi harus dibangun gitu sama-sama, apalagi sekarang mereka mulai ABG kan, ada mulai perubahan emosi, terus mungkin logikanya juga semakin berkembang gitu ya, jadi kita juga harus semakin hati-hati dan pengennya sih aku sama Dona selalu bisa jadi, selain jadi orang tua yang anak-anak juga punya hormat sama kita juga respect sama mereka, tapi mereka juga bisa jadi menganggap kita sebagai temannya mereka, tempat curhatnya mereka. Kesulitan nggak sih mungkin saat mulai berkomunikasi dengan anak yang mulai besar dengan pasti butuh proses nggak semuanya jalan gitu aja, pasti ada hal yang berubah, terus kita harus ngobrol dulu, harus diskusi lagi, baru ketemu lagi gitu kan. Perasaan mereka takut papa mamanya marah misalnya, nggak suka sama yang mereka lakukan gitu kan, atau sama pemikirannya mereka, itu kadang ya ketemu aja gitu kan. Dan ketika akhirnya ngobrol, ketika mereka akhirnya bisa tahu bahwa papa mamanya bisa menerima, tapi mungkin kalau hal yang kurang pas mungkin kita kasih nasihat sama mereka, kasih masukan ke mereka, kasih contoh ke mereka sehingga mereka paham oh ya gitu. Memprotek dari pergaulan anak-anak, karena kan pergaulan ayah dan ibunya berbeda nih dengan anak-anak saat ini gitu. Agak sulit nggak sih? Ya jadi challenge kayaknya ya buat semua orang tua ya, jadi tantangan buat semua orang tua, tapi ya balik lagi kedekatan dan keterbukaan komunikasi sama anak itu penting banget gitu. Jadi bukan berarti kita harus tahu semuanya. Kadang mereka juga udah mulai kan privacy gitu. Ya kita tanya apa itu privacy gitu kan. Kenapa harus jadi satu hal yang privacy gitu. Sementara kita hubungannya bukan cuma ayah dan ibu dan anak gitu ya, tapi ada ikatan darah gitu kan yang lebih dari orang lain gitu. Jadi ya selalu berusaha encourage dan kasih kepercayaan ke mereka gitu, bahwa papa mamanya akan selalu support. Cuma mereka juga harus terbuka sama kita dan harus bisa belajar menerima kalau ternyata apa yang mereka lakukan atau pikirkan kurang tepat dan papa mamanya punya pendapat lain. Tapi sulit nggak? Mungkin kan punya 2 anak laki-laki dan 1 perempuan ya gitu. Polanya berbeda nggak sih atau penerapannya sama nih? Beda pasti beda. Pasti. Bahkan yang cowok-cowok juga pendekatannya juga beda gitu. Masing-masing punya karakter sendiri kan. Nah di situ kita sebagai orang tua juga dituntut buat berusaha untuk memahami karakter anak kita dan menyesuaikan dengan gaya dan kebutuhan yang mereka juga. Ada yang lebih introvert? Leo itu 15, Diego 13, Sabrina 11. Oke. Mereka udah ada yang kelihatan bakatnya nurunin dari ketiga? Sebenarnya kalau dilihat dari kecil sih bakat-bakat entertainmentnya ada aja tiga-tiganya gitu. Mereka pernah perform gitu kan bareng sama sekolah, ikut lomba nyanyi, perform tarian tradisional misalnya gitu. Tapi memang nggak ada yang sampai sekarang ya, belum ada yang benar-benar punya interest ke dunia hiburan. Kalau cowok-cowok ini kan bola sukanya, sekarang lagi sekolah bola kan. Kalau yang cewek masih ganti-ganti, sekarang lagi suka art, suka baking. Ada yang lebih introvert nggak sih dari ketiga anak ini mungkin? Kalau sampai introvert sih enggak ya. Cuma memang Leo lebih pasif anaknya, lebih pendiam, lebih suka baca, lebih di dalam lah gitu. Kalau Diego tuh lebih out loud gitu, lebih ekspresif. Itu Sabrina in between. Oke. Mau sekolah ke Prancis katanya. Itu mungkin kenapa lah? Orang mau ambil di Prancis? Karena dua-duanya suka bola, punya cita-cita jadi pemain sepak bola profesional, dan aku sama Dona sepakat dari Leo masih SD kelas 5 waktu itu kita udah diskusi kalau emang benar-benar mau jadi pemain bola ya belajarnya harus di luar gitu, belajar di tempat terbaiknya lah gitu. Jadi mereka dapat kesempatan untuk menimba ilmunya dari the bestnya kan. Akhirnya kita siapin, dan tahun lalu sebenarnya Leo udah 10 bulan di Prancis. Kebetulan sekolah yang memang international boarding school dan bisa menerima minor student salah satunya ada di Prancis, dan itu yang menurut kita paling bisa kita percaya dan aman buat Leo. Nanti akan ikut ke sana, namanya ikut seperti apa sih? Nganterin 10 bulan mereka di sana. Berarti udah masuk klub bola? Bukan klub bola ya, sekolah, akademi
akademi. Jadi di luar sistem liganya gitu. Tapi mereka nanti ada kesempatan untuk sparring, uji tanding sama akademi klub profesional di area sekitar gitu kan. Tahun lalu udah ketemu beberapa tim Liga Prancis, Liga Swiss. Tahun ini nggak tahu, mungkin beda negara lagi. Dan mereka dapat kesempatan buat di scouting juga. Jadi bisa dibilang ini shortcut. Jadi nggak dari bawah banget, karena kalau dari bawah banget ya sama kayak di sini gitu ya, harus masuk SSB dulu, nanti di scouting baru masuk ke akademi yang nanti baru naik lagi gitu. Ini shortcut langsung masuk ke sekolahnya, dari situ mereka dapat akses yang lebih baik. Sabrina sendiri gimana ditinggal kakak-kakaknya mungkin? Sedih pasti, kangen. Ada keinginan dia juga untuk pindah atau? Dalam waktu dekat nggak, dia masih pengen SMP dulu di sini, sambil dia memastikan apa yang dia mau. Ada anak mungkin pertama kan tinggal sama anak-anaknya Dia pasti sedih lah. Nggak deket sama anaknya. Oke, siap. Oke. Mas Thank Dari you. sedikit dok.